يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa asta'inullah fi alfiyah wa qasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilafdin mujazi wa tabsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa huwa bisabkin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wa firahli walik fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bitafa'al tawa'atas wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kayasam wa madiyal af'ali bitamiz wa sim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudani kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa qaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min sabahil arfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkid
تأكيد مباشر ومن نون إناس كيروعن منفوتين وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنسب جعلا إعراب الاسم وفعل نهلا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما بأن ينجزم فارفع بضم وانصبا فتى وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوبونه جاء أخو بني نمير وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء إما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ هم كذاك وهن والنقش في هذا الأمر من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك دعتلا بالعالف ارفع المثنى وكلا إذا بمضمر مضافا وسلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان وتخلف اليا في جميعها الألف جرا ونسبا بعد فتح قد أولف وارفع بواو وبيجرر وانسبي سلم جمع أمير ومذنب وشبه ذين وبه عشرون وبابه لقى الأهلون علو عالمون عليون وأرادون شد والسنون وبابه ومثلهين قد يريد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد ونون مجموع وما به التحق لمن بكسره نطق ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النسب معا كذا أولات والذي اسما قد جعل كأدريات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يكو بعد الرديف واجعل لنحو يفعلان النون الهنا وهفها للجسم والنسب سمة كلم تكون لتروم مظلمة معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي ما كريما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد كسر والثاني منقوص ونسبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل أخير منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا أورف.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma khussan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabat wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma khussan jami'il malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami' masyayikhina wa asatidina. Thumma khussan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha al-ahya'i minhum wal amwat. Thumma khussan Muhammad Muhyiddin Tajul Mafakhir wa ila Aisyah Nurul Ummah. Thumma khussan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma khussan Muhammad Al-Faruq. Thumma khussan zawjati wa ila jami'i talamidhi. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk virus corona supaya kita semuanya pondok-pondok yang lain dihindarkan dan dijauhkan oleh Allah dari virus ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Untuk Imam Ibnu Malik, untuk para pensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, para penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan para pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Ini mic-nya enggak bermasalah ya? Yang enggak bermasalah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Wasammi mu'tallan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarima. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar
wa raf'uhu yun wa kadza aidan yujar wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif wasammi, dan menamakanlah siapa kamu. Wasammi, dan menamakanlah siapa kamu. Maf'ul bih yang pertama dari sammi, mu'tallan, akan isim mu'tal minal asma'i, dari beberapa isim. Maf'ul bih kedua dari sammi, ma, akan sesuatu. Ma, akan sesuatu, ma, ing barang. Kal Mustafa, yang tetap apa makal Mustafa, seperti lafad Mustafa. Wal murtaqi, dan lafad murtaqi. Wal murtaqi, dan orang yang menaiki al makarima, akan beberapa kemuliaan. Wasammi sekarang. Mari kita anukan kata-kata sammi sekarang. Ya, sini. Sammi. Sammi ini adalah asalnya adalah sama yusammi. Tulisannya begini asalnya. Kalau seandainya ini dimudhari'kan menjadi yusammi. Sammi ini adalah fi'il amar. Fi'lul amri. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya fi'il amar itu diproses dari fi'il mudhari'. Jadi kalau sudah kita tak ketahui fi'il mudhari'nya, pasti pada akhirnya kita bisa ketahui yang namanya fi'il amarnya. Sama yusammi ini kemudian diproses menjadi fi'il amar. Bagaimana caranya? Huruf mudhara'ah dibuang. Akhirnya menjadi begini. Ya. Karena kebetulan sammi, yusammi ini adalah merupakan fi'il yang mu'tal akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Maka huruf ya-nya di sini dibuang. Inilah yang kemudian disebut sebagai hadfu harfil illati. Karena demikian akhirnya menjadi sammi. Wasammi. Ini adalah fi'il amar. Wasammi, dan menamakanlah siapa kamu. Begitu. Ketika fi'il amar mutlak mabni, di sini mabniun ala hadfi harfil illati, dimabnikan dengan pembuangan huruf illat. Kenapa kok kemudian mabninya ala hadfi harfil illati? Lebih disebabkan karena sama yusammi tasmiyan itu adalah merupakan fi'il yang mu'tal akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Jadi jangan kemudian ditanya sammi fi'il amar Ustaz, kok dikasroh? Mabninya fi'il amar itu ada 4. Bisa jadi ala sukun yang terkenal begitu kan. Tapi bisa jadi ala hadfi harfil illati. Bisa juga ala hadfin nuni, bisa juga ala al-fathi, ketika realitasnya fi'il amar itu adalah bertemu dengan nun taukid. Itu seperti itu. Wasammi, ini amar. Perhatikan. Kalau itu adalah fi'lul amri, mutlak tidak ada kemungkinan lain dari aspek maklum majhulnya, itu pasti maklum. Fi'il amar pasti membutuhkan fa'il. Fi'il amar tidak memungkinkan dia butuh naibul fa'il. Kenapa? Karena yang namanya fi'il amar pasti diproses dari fi'il mudhari yang ma'lum. Saya ulangi lagi. Fi'il amar itu pasti diproses dari fi'il mudhari yang maklum. Karena demikian, ketika kemudian yang namanya kalimat fi'il itu butuh pada isim yang dibaca rofa, yang bisa jadi atas nama fa'il, bisa jadi atas naibul fa'il. Dalam konteks fi'il amar, tidak mungkin fi'il amar itu butuh naibul fa'il, akan tetapi bisa dipastikan bahwa yang namanya fi'il amar itu butuh fa'il. Kenapa? Karena fi'il amar itu pasti maklum.
Jangan ditanya misalnya fi'il amar ini maklum. Kenapa? Karena mengikuti kaidah tidak mengikuti kaidah majhul. Enggak begitu jawabannya. Fi'il amar ini maklum. Iya. Kenapa? Karena setiap fi'il amar itu pasti diproses dari fi'il mudhari yang maklum. Tidak ada yang namanya fi'il amar itu kemudian diproses dari fi'il mudhari yang majhul. Karena setiap fi'il amar dipastikan diproses dari fi'il mudhari yang maklum, dipastikan itu, maka pada akhirnya yang namanya fi'il amar, ketika kemudian kita menemukan fi'il amar, pasti di sini ada dhamir anta yang dibuat, yang di sini disimpan mustatir wujuban, ya, yang ini nanti kedudukannya adalah menjadi fa'il. Kenapa? Karena ini diproses fi'il mudhari yang maklum. Wasammi mu'tallan. Sammi adalah merupakan fi'il muta'addi dia. Bahkan sama yusammi bersama-sama, Rek. Sama yusammi tasmiyan tasmiyatan tasma'an tisma'an musamman fahuwa musammin wadhaka musamman sammi la tusammi musamman musamman. Seperti yang sering kita tegaskan bahwa yang namanya fi'il itu ketika kemudian kita temukan dalam sebuah teks, pasti nalar berpikirnya ada 4 tahap. Pertanyaan yang pertama, tanyakan fi'il itu apakah termasuk dalam kategori madhi, mudhari atau amar. Ini sudah bisa dipastikan bahwa ini adalah fi'il amar. Ketika kemudian ini disebut sebagai fi'il amar, itu dimabnikan atau dimutlakkan mabni. Tidak ada kemungkinan fi'il amar itu mu'rab. Fi'il amar itu pasti mabni, cuman mabninya apa? Itu yang kemudian ada 4 alternatif. Bisa jadi fi'il amar itu mabniun ala sukun, bisa jadi mabniun ala hadfi harfil illati, bisa jadi mabniun ala hadfin nuni, bisa jadi merupakan mabniun alal fathi. Dalam konteks sammi ini adalah mabniun ala hadfi harfil illati, karena kebetulan yang kita hadapi itu adalah fi'il yang mu'tallul akhir walam yattasil bi akhirihi syai'un. Dari aspek maklum majhulnya, sammi yang merupakan fi'il amar pasti maklum. Kenapa? Karena fi'il amar, setiap fi'il amar itu pasti diproses dari fi'il mudhari yang maklum. Tidak ada fi'il amar itu butuh naibul fa'il. Fi'il amar itu pasti butuh fa'il. Fi'il amar itu pasti maklum. Kenapa? Karena fi'il amar selalu diproses dari fi'il mudhari yang maklum. Itu semacam itu. Karena demikian butuh nalar berpikir tentang fa'il dibuka. Fa'il itu ada 3 macam. Kadang-kadang fa'il yang kita hadapi itu adalah berupa isim zahir, kadang-kadang berupa isim dhamir, kadang-kadang berupa masdar muawwal. Yang isim dhamir itu kadang-kadang baris, kadang-kadang mustatir. Yang mustatir kadang-kadang wujuban, kadang-kadang jawazan. Karena kebetulan sammi ini masuk dalam kaidah nadham yang terkenal, wa min dhamiri raf'i ma yastatiru kaf'al wafiq naghtabid id tashkuru, maka di sini adalah termasuk dalam kategori fa'il isim dhamir yang mustatir yang wujuban. Sekarang selanjutnya, apakah lazim atau muta'addi? Lazim atau muta'addi itu tergantung pada arti yang dimiliki oleh sebuah kalimat fi'il itu. Khusus untuk sama, itu biasa, sudah sangat terkenal itu. Bahwa sama itu adalah merupakan fi'il muta'addi. Di mana muta'addinya tidak butuh hanya cukup 1 maf'ul saja, akan tetapi 2 maf'ul. Wasammaitu, kan begitu ya? Wasammaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing kitab, ngarani Fathul Mu'ini ing kitab Fathul Mu'in. Wasammaitu lan ngarani sapa ingsun hu ing 1 maf'ul bi 1, Fathul Mu'ini ing lagi ada 2 maf'ul di situ. Jadi sama itu adalah merupakan fi'il muta'addi kepada 2 maf'ul, muta'addi ilal maf'ila maf'ulaini.
Karena demikian, maka ini kita tentukan sebagai maf'ul bih awal, ini adalah maf'ul bih kedua. Inilah alasan kenapa kok kemudian mu'tallan itu secara lafadz di situ itu dibaca nasab. Karena menjadi maf'ul bih memang. Wasammi, dan menamakanlah siapa kamu mu'tallan akan isim mu'tal. Minal asma'i, dari beberapa isim, ma akan sesuatu. Perhatikan di sini. Ma ini adalah isim mausul. Ya. Ma ini adalah isim mausul. Ini ma mausul. Setiap isim mausul pasti butuh yang namanya silatul mausul. Dan juga pasti butuh yang namanya aid. Dan definisinya pasti. Silatul mausul itu adalah jumlah. Tidak mungkin tidak. Kalau seandainya realitasnya itu adalah bukan jumlah. Sebagaimana yang terjadi pada kal Mustafa. Ini bukan jumlah ini. Kal Mustafa itu jar majrur. Bukan jumlah itu. Yang namanya jumlah itu adalah terdiri dari fi'il fa'il. Yang namanya jumlah itu terdiri dari mubtada khabar. Kal Mustafa ini bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khabar. Sehingga dipastikan bahwa kal Mustafa ini adalah bukan berupa jumlah. Saya ulangi lagi. Silatul mausul itu harus jumlah. Ketika realitasnya yang kita hadapi, yang jatuh setelah isim mausul, yang kita yakini sebagai isim mausul itu adalah bukan jumlah. Dalam konteks jarun wa majrurun atau dzaraf, syibhul jumlah itu namanya. Maka di situ yang menjadi silatul mausul adalah jumlah yang menjadi muta'allaq dari jarun wa majrurun atau dzaraf itu yang karena sifat keumumannya maka itu memungkinkan untuk kemudian dibuang. Jadi kalau seandainya ini kemudian dilengkapkan ambilkan lagi. Ambilkan spidol lagi. Ini adalah jarun wa majrurun. Ya. Setiap jarun wa majrurun itu butuh yang namanya muta'allaq. Ya. Setiap jarun wa majrurun itu butuh yang namanya muta'allaq. Secara umum begitu. Dalam konteks ketika yang jatuh setelah lafadz yang kita yakini sebagai isim mausul, itu yang jatuh sesudahnya itu realitasnya atau nyatanya bukan merupakan jumlah, di mana secara kasat mata seakan-akan dia tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian ditentukan sebagai silatul mausul, maka saya harus yakinkan panjenengan, tetap kita harus paksakan di situ ada jumlah. Caranya bagaimana? Setiap jarun wa majrurun atau dzaraf itu butuh yang namanya muta'allaq. Muta'allaqnya inilah yang kemudian kita paksa sebagai jumlah. Caranya bagaimana? Muta'allaq memungkinkan untuk dibuat dari isim, memungkinkan untuk dibuat dari fi'il. Kata-kata alhamdulillah memungkinkan untuk kemudian kita takwili dengan alhamdulillah. Sama dengan ini alhamdu mustaqirrun lillahi atau alhamdu istaqarra lillahi. Memungkinkan muta'allaq yang dibuang itu dimunculkan berupa mustaqirrun, memungkinkan istaqarra. Kalau mustaqirrun itu namanya khobarnya khobar mufrad. Kalau
itu khobarnya khobar jumlah. Kenapa? Karena setiap kalimat fiil itu pasti membentuk jumlah. Karena demikian, kalau konteksnya seperti ini, maka muta'allaq yang kemudian nanti dimunculkan itu adalah berbunyi istaqarra. Wasammi, dan memberilah nama siapa kamu mu'tallan akan mu'tal minal asma'i dari beberapa isim, ma akan sesuatu istaqarra yang tetap, apa ma, kal Mustafa seperti lafadz Mustafa. Begitu. Prinsipnya adalah setiap isim mausul butuh yang namanya silatul mausul. Saya ulangi lagi. Prinsipnya adalah setiap isim mausul itu butuh yang namanya silatul mausul dan aid. Ketika realitasnya yang jatuh setelah isim mausul itu tidak memungkinkan untuk dipaksa jumlah, kalau seandainya itu berupa jarun, majrurun atau dhorof, maka yang menjadi silatul mausul di situ adalah muta'allaq. Iya. Apa Ustadz muta'allaq itu? Saya nggak paham misalnya begitu. Muta'allaq itu adalah sesuatu yang menjadikan kita, saya ulangi lagi, sesuatu yang menjadikan kita pada akhirnya faham terhadap jarun, majrurun atau dzaraf itu. Sesuatu yang mampu menjadikan kita akhirnya faham. Kata-kata di atas kursi memungkinkan saya terjemahkan dengan duduk di atas kursi. Tapi memungkinkan berdiri di atas kursi. Memungkinkan juga pencolotan di atas kursi. Memungkinkan misalnya ngantuk di atas kursi. Tidur di atas kursi. Sesuatu yang pada akhirnya kita bisa memahami kata-kata di atas kursi. Bahwa kaitannya adalah dengan ini misalnya. Itulah yang kemudian disebut sebagai muta'allaq. Oh, di atas kursinya itu duduk. Oh, di atas kursinya itu berdiri ternyata. Berdiri di atas kursi. Oh, ternyata di atas kursinya itu adalah misalnya yang lain. Misalnya pekerjaan. Ya. Wasami, dan menamakanlah siapa kamu mu'tallan akan isim mu'tal minal asma'i dari beberapa isim, ma akan sesuatu kal Mustafa seperti lafadz Mustafa, wal murtaqi dan lafadz murtaqi. Al murtaqi orang yang menaiki, makarima orang yang naik, makarima akan beberapa kemuliaan. Maf'ul bih dari al murtaqi. Sekarang untuk Al-Mustafa ini mewakili isim maqsur. Untuk Al-Murtaqi ini mewakili isim mangkus. Ya. Jadi ketika kemudian misalnya kita berbicara tentang bait-bait nazam alfiyah, contoh-contoh itu perlu untuk kemudian diperhatikan. Apa isim maksur itu? Isim maksur itu adalah isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Ini alif namanya, alif lazimah ini namanya. Alif lazimah. Dan harokat huruf sebelumnya, karena ini alif, pasti fathah. Apa isim mangkus itu? Isim mangkus itu adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Ini yaun lazimatun. Karena ini atas nama ya, maka pasti harokat huruf sebelumnya adalah kasroh. Ini kasroh. Ya. Isim maqsur, isim mangkus. Kalau isim maqsur itu alif.
Isim maqsur itu alif lazimah. Isim mangkus itu ya lazimah. Apa yang dimaksud dengan alif lazimah? Apa yang kemudian disebut sebagai ya lazimah itu? Alif, ya, qayyidnya, batasannya sama, lazimah. Lazimah itu artinya tetap. Tetap itu apa? Tidak mungkin berubah. Apakah ada alif atau ya yang memungkinkan berubah? Ada. Baik pada waktu rafa'nya, baik pada waktu nasabnya, baik pada waktu jernya, karena ini termasuk dalam kategori isim. Isim itu memiliki 3 i'rab. Rafa', nasab, jer. Ya. Ini tidak memungkinkan untuk kemudian berubah menjadi yang lain. Pada waktu rafa' akan berbunyi alif, tetap alif, pada waktu nasab alif, pada waktu jernya alif pun juga demikian, pada waktu rafa'nya ya, pada waktu nasabnya ya, pada waktu jernya juga iya. Ketika kemudian ada alif pada waktu rafa'nya, nasab dan jernya itu sama sekali tidak mengalami perubahan. Ketika ada ya pada waktu rafa', nasab dan jernya sama sekali tidak ada perubahan, maka alif atau ya itu disebut sebagai lazimah. Alif yang tetap, ya yang tetap. Kalau di kitab-kitab itu biasanya dikontraskan dengan misalnya ja'a ar-rajulani. Alif di sini. Tapi pada waktu kemudian ini saya rubah menjadi ra'aitu menjadi ar-rajulaini. Ini berarti bukan alif lazimah. Kenapa? Karena pada waktu nasabnya berubah. Ini bukan lazimah berarti. Ya. Bandingkan misalnya ja'a al-Mustafa. Al-Mustafa. Ya. Itu namanya lazimah. Ja'a al-Mustafa. Ra'aitu al-Mustafa. Marartu bil Mustafa. Ini kebetulan dibaca rafa karena ini menjadi fa'il dari ja'a. Ini kebetulan dibaca nasab karena kebetulan menjadi maf'ul bi dari ra'a. Ini dibaca jar karena kebetulan ini dimasuki huruf jar. Pada waktu rafa'nya tetap alif, pada waktu nasabnya tetap alif, pada waktu jarnya ini tetap alif. Ini namanya lazimah. Alif lazimah. Ada ya lazimah. Ja'a al-qadi. Ya di sini. Ra'aitu al-qadiyya. Ya di sini. Marartu bil qadi. Ya juga di sini. Ketika ada ya pada waktu rafa, nasab dan jernya sama sekali tidak mengalami perubahan, maka ya itu disebut sebagai lazimah. Kata-kata qayyid lazimah muncul dalam isim mangkus dan muncul dalam isim maqsur. Perhatikan, lazimah itu kalau seandainya sampai menerjemahkan itu begitu. Ada alif yang berubah. Ada ya yang berubah. Begitu. Ya. Itu tidak lazimah. Yang biasanya dicontohkan itu adalah alamatul i'rab. Ya, tanda i'rab itu. Itu semacam itu. Ya, itu tentang lazimah. Al-Mustafa mewakili isim maqsur, al-Murtaqi mewakili isim mangkus. Sekarang saya akan, kalau yang di bawah ini tentang hukum i'rab. Ya. Yang di bawah ini hukum i'rab. Saya akan menjelaskan tentang hukum penulisan. Ya. Dari aspek kitabahnya bagaimana? Ketika kemudian yang kita hadapi itu adalah isim maqsur,
isim yang diakhiri oleh alif lazimah, harokat huruf sebelumnya adalah fathah. Ya, kalau seandainya isim maqsur, maka di sini ada konsep ketika kemudian yang namanya isim maqsur itu tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, ya tidak dimudhafkan, sama saja sebenarnya nasab tidaknya. Ini karena alif, ya kan? Maka di sini ada istilah mahdzufun khatton, mahdzufun lafdzon, mahdzufun lafdzon la khatton. Dalam isim maqsur itu. Mahdzufun dibuang lafdzon secara pelafatan, maksudnya alifnya itu dibuang secara pelafatan, tapi la khatton tidak secara tulisan. Misalnya seperti yang sering sampean jaa lima'nan. Jaa lima'nan. Maknan di sini tertulis tanpa al, tidak dimudhafkan. Maka konsepnya adalah mahdzufun lafdzon la khatton, dibuang secara pelafatan. Alif ini kalau seandainya berfungsi, dia berfungsi untuk memanjangkan. Ketika ada alif, jatuhnya harokat sebelumnya itu adalah fathah, harusnya ini panjang. Makna, begitu. Tapi realitasnya bacaannya tidak. Lima'nan, seakan-akan tidak ada alif. Secara pelafatan dia dibuang. Karena dianggap tidak ada. Kalau seandainya ini difungsikan, maka di sini akan panjang cara bacanya. Itu kalau seandainya dianggap ada. Berarti dianggap tidak ada. Berarti mahdzufun lafdzon la khatton, secara tulisan, khatton secara tulisan itu masih ada. Oleh sebab itu dibuang secara pelafatan tapi tidak secara tulisan. Secara tulisan tetap ada, akan tetapi adanya tulisan itu tidak difungsikan. Karena demikian istilahnya adalah mahdzufun lafdzon la khatton. Dalam isim maqsur ada konsep itu. Bersama-sama ya. Istofa. Istofa yastofi istifaan wa mustofan fahuwa mustofin wa dhaka mustofan istofi la tastofi mustofan mustofan istofa yastofi istifaan wa mustofan. Nah, ini fan, ya, wa mustofan. Fahuwa mustofin, kalau seandainya tertuliskan fahuwa mustofin, tulisannya begini. Wa dzaka mustofan, tulisannya seperti ini lagi. Itu begitu. Ya. Dalam konteks penulisan, isim maqsur itu nanti akan kita temukan konsep mahdzufun lafdzon la khatton, dibuang secara pelafatan tapi tidak secara tulisan. Secara tulisan tetap ada, tapi fungsi alif, di mana fungsi alif itu adalah sebagai mat, itu tidak kita fungsikan. Seakan-akan tidak ada alifnya, langsung dibaca mustofan, muzakkan, maknan. Dibuang secara pelafatan seakan-akan tidak ada alif. Karena kalau seandainya ada alif, maka dipanjangkan harusnya. Tapi tidak secara tulisan tetap ada. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai mahdzufun lafdzon la khatton. Dibuang secara pelafatan tapi tidak secara tulisan. Tapi kalau seandainya yang kita hadapi itu adalah merupakan isim mangkus, isim yang diakhiri oleh lazimah, maka konsepnya adalah mahdzufun lafdzon wa khatton. Kalau isim mangkus. Itu ada konsep mahdzufun dibuang
Lafdhon secara lafaz, wa khatton dan secara tulisan. Oleh sebab itu tulisannya qadin itu begini. Jaa qadin. Nah, ini begini. Qadin. Terbuang memang secara tulisan. Secara pelafazan juga dibuang. Itu kalau isim mangkus. Ya lazimah yang ada isim mangkus ketika tertulis tanpa al dan tidak dimudhafkan dan tidak berkedudukan nasab, maka mahdzufun lafdhon wa khattan, dibuang secara pelafatan dan juga secara tulisan. Maka kemudian disinilah muncul konsep yang kemudian kita sebut sebagai tanwin iwad, tanwin pengganti dari huruf yang dibuang. Ya lazimah yang dibuang itu kemudian dibuktikan dengan adanya tanwin. Tanwin itulah yang kemudian disebut sebagai tanwin iwad anil harfi al-mahdhufi. Itu tentang isim mangkus dan isim maksur dari aspek penulisan. Karena nanti yang di bawahnya itu adalah isim mangkus dan isim maksur dari aspek i'rab. Ya. Sekarang wasammi mu'talan minal asma'i ma kal mustafa wal murtaqi makarim. Dan namakanlah sebagai isim mu'tal minal asma'i dari beberapa isim ma sesuatu. Kal mustafa yang tetap seperti lafadz mustafa wal murtaqi dan seperti lafadz murtaqi makarima. Orang yang menaiki, orang yang menaiki makarima beberapa kemuliaan. Ya, sekarang saya akan menjelaskan tentang Al-Mustafa dari sisi yang lain. Al-Mustafa. Ya. Al-Mustafa ini diikutkan pada wazan apa? Pada wazan ifta'ala. Kalau ifta'ala kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini nanti istofa, begitu ya. Istofa. 1, 2, 3, 4, 5. Sama. Fa'fi'il, ain, fi'il, lam, fi'ilnya terdapat pada urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Ini 2, 4, 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5 itu adalah merupakan huruf mujarrad. Sofa, begitu. Oke. 2, 4, 5. 2, 4, 5 itu adalah huruf mujarrad. Berarti apa? Huruf ziyadahnya apa? Hamzah ta. Di sini apa? Hamzah ta. Padahal di sini dalam wazan hamzah ta. Ini hamzah ta. Kenapa kok kemudian tak berubah menjadi ta? Kenapa kok kemudian hamzah tak yang ada pada wazan ini itu kok kemudian dalam konteks mauzunnya istofa kok berubah menjadi ta? Inilah yang kemudian ditegaskan di dalam satu bait nadham maksud ya. Wabdillita il ifti'ali ta'ain fa'un min ahrufin li'idbakin tabin. Wabdillita il ifti'ali ta'ain. Tak yang ada pada lafadz ifti'al itu diganti dengan ta.
Kapan itu terjadi? Apabila fa fiilnya itu adalah merupakan huruf itbaq. Ketika fa fiilnya berupa shad, ketika fa fiilnya berupa dot, ketika fa fiilnya berupa to, ketika fa fiilnya berupa dha, maka ketika diikutkan pada wazan ifta'ala, maka taknya ini berubah menjadi to. Kalau seandainya sobaro, fa fiilnya berupa shad, shad merupakan bagian dari huruf itbaq, itu diikutkan pada wazan ifta'ala, apakah kemudian berbunyi istabaro? Oh, ternyata tidak. Ini juga isobaro berubah menjadi to. Kalau seandainya sofa itu kemudian diikutkan pada wazan sofa, diikutkan pada wazan ifta'ala, akan berbunyi bagaimana? Konsep awalnya akan berbunyi istafa. Tapi kemudian taknya ini berubah menjadi to, lebih disebabkan fa fiilnya itu adalah berupa shad. Shad merupakan bagian dari huruf itbaq. Ya pokoknya, namanya pokoknya. Semakin sampean banyak wawasan, semakin bagus. Semakin banyak wawasan, semakin bagus. Oh, istofa itu asalnya istafa. Ya, karena itu mengikuti wazan ifta'ala. Huruf ziyadahnya itu ta. Kenapa kok berubah menjadi to? Berubah menjadi to lebih disebabkan karena di situ itu fa fiilnya berupa huruf itbaq. Ya. Wasammi mu'talan minal asma'i makal mustafa wal murtaqi makarima. Kenapa kok dibaca makarima di sini menjadi maf'ul bih? Maf'ul bih dari mana? Maf'ul bih dari al-murtaqi yang beramal sebagaimana fiilnya. Ini beramal sebagaimana fiilnya. Perhatikan, kalau kita menemukan isim fa'il, kalau menemukan isim maf'ul atau isim sifat, isim fa'il, isim maf'ul, mungkin sifat musyabbah bismil fa'il, ya, kok ada alnya, maka al ini memungkinkan disebut sebagai al-mausul. Jadi, az-zaniyatu waz-zani, ini kalau seandainya alnya dianggap sebagai al-mausul, ini takwilannya adalah allati zanat walladzi zana. Ini sama persis dengan ini. Ini sama persis dengan ini. Jadi al-murtaqi sama dengan alladzi irtaqa. Begitu. Walladzi irtaqa, dan orang yang menaiki siapa alladzi, maka rima akan beberapa kemuliaan. Begitu. Ya, jadi makarima di situ menjadi maf'ul bih dari murtaqi yang merupakan isim beramal sebagaimana fiilnya. Fal awwalu, maka bermula yang pertama. Fal awwalu, maka bermula yang pertama. Yang pertama yang mana? Al-Mustafa. Yang pertama itu adalah contoh Al-Mustafa. Fal awwalu, maka bermula yang pertama. Khobar dari al-awwalu adalah khobar jumlah
adalah al-i'rabu bermula i'rab fihi di dalam yang pertama, fihi di dalam al-awwal. Khabar dari al-i'rab adalah kuddiro, dikira-kirakan. Naibul fa'il dari kuddiro apa? Jami'uhu. Jami'uhu di sini menjadi naibul fa'il. Fal awwalu, maka bermula yang pertama adalah al-i'rabu bermula al-i'rab, bermula i'rab fihi di dalam al-awwal. Khabar dari adalah kuddiro, dikira-kirakan. Naibul fa'il dari kuddiro apa? Jami'uhu, seluruhnya i'rab. Seluruhnya i'rab. Karena ini terkait dengan isim, maka i'rabnya mesti rofa, nasab dan jer. Rofaknya dikira-kirakan, dimukaddarkan, nasabnya juga dimukaddarkan, jernya juga dimukaddarkan. Fal awwalu, maka bermula yang pertama adalah al-i'rabu bermula i'rab fihi di dalam al-awwal. Khabar dari al-i'rab adalah kuddiro, dikira-kirakan. Apa? Jami'uhu, keseluruhannya i'rab. Wahwa, dan bermula yang pertama adalah alladzi isim qad kusiro, yang ditaksir, yang dinamakan isim maksur apa alladzi, yang disebut isim maksur apa alladzi, qad kusiro, yang dikosor apa alladzi, yang disebut sebagai isim maksur apa alladzi. Wawa, dan bermula al-awwal, maksudnya al-mustafa adalah alladzi isim qad kusiro, yang dikosor, yang dipendekkan apa alladzi, yang dikosor apa alladzi, dianggap sebagai isim maksur apa alladzi. Yang pertama adalah isim maksur. Seluruh i'rabnya isim maksur. Ya, seluruh i'rabnya isim maksur, baik rofa maupun nasab maupun jernya, itu semuanya dikira-kirakan. Seperti tadi. Ja'a al-Mustafa. Fa'il di sini. Ra'aitu al-Mustafa. Maf'ul bih di sini. Marartu bil Mustafa. Di sini adalah majrur. Pada waktu rofaknya itu adalah muqaddaron. Pada waktu nasabnya itu adalah muqaddaron. Pada waktu jernya itu adalah muqaddaron. Sama semuanya. Kenapa kok kemudian semuanya muqaddaron? Muqaddar itu apa sih? Sebenarnya di situ ada tanda i'rab, akan tetapi tanda i'rabnya tidak memungkinkan untuk dimunculkan. Diperhatikan kata-kata muqaddar, terjemahannya itu. Muqaddar itu maksudnya adalah ada tanda i'rab. Sebenarnya di situ ada tanda i'rabnya. Tempatnya dhammah, tempatnya fathah, tempatnya kasroh, di situ ada sebenarnya. Akan tetapi dhammah, akan tetapi kasroh, akan tetapi fathah itu tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Dikasat matakan tidak memungkinkan. Ada tanda i'rab di situ. Dhammahnya sebenarnya ada dan ada tempatnya. Fathahnya sebenarnya ada dan ada tempatnya. Kasrohnya sebenarnya ada dan ada tempatnya. Akan tetapi karena alasan-alasan tertentu, dhammah, fathah, kasroh yang merupakan tanda i'rab rofa, nasab dan jer itu tidak memungkinkan untuk kemudian dimunculkan. Kenapa? Karena tempatnya dhammah, tempatnya fathah, tempatnya kasroh kebetulan berupa alif. Kebetulan berupa alif. Kebetulan berupa alif. Kenapa kalau alif? Alif itu tidak bisa menerima harokat. Alif itu tidak bisa di dhammah, alif itu tidak bisa di fathah, alif itu tidak bisa di kasroh. Karena demikian ketika kemudian kita menemukan lafadz yang isim yang huruf akhirnya itu adalah berupa alif, maka di situ pasti muqaddaron.
Alif tidak memungkinkan untuk di-dhammah, alif tidak memungkinkan untuk kemudian di fathah, alif tidak memungkinkan untuk di kasroh. Oleh sebab itu di sini disebut sebagai jami'uhu. Fal awwalu, maka bermula yang pertama adalah al-i'rabu, bermula i'rab fihi di dalam al-awwal. Khabar dari al-i'rab adalah kudira, dikira-kirakan. Naibul fa'il dari kudira, apa jami'uhu, seluruhnya i'rab, baik rafa'nya, nasabnya atau jernya. Wawa dan bermula yang pertama. Wawa dan bermula yang pertama adalah alladzi, isim qad kusira, yang dikosor, yang dinamakan isim maksur. Apa alladzi? Itu semacam itu. Itu. Perhatikan di sini. Ini khabarnya agar lebih jelas. Tulisannya itu fal awwalu, ini jadikan mubtada, kita kurung gini ya, mubtada di sini ya. Al-i'rabu ini mubtada kecil ya, fihi kudira, al-i'rabu fihi ya. Itu khabar di sini kudir, agar ada gambaran. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada'nya, ini khabarnya. Khabarnya maka khabar jumlah. Fal awwalu, maka bermula yang pertama adalah al-i'rabu, bermula i'rab fihi di dalam al-awwal adalah kudira. Mubtada khabar, mubtada khabar, mubtada khabar. Gabungan mubtada khabar ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah secara keseluruhan inilah yang menjadi khabar dari al. Itu semacam itu. Ya. Ya, nanti kita lanjutkan lagi ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Ya, silahkan dipelajari dengan teman.